Dalam 2 dekade terakhir, Angkatan Laut Tiongkok makin kuat dari segi ukuran dan kemampuan. Angkatan Laut ini kini menjadi yang terkuat kedua di dunia. Namun, Angkatan Laut ini lebih unggul jumlah kapal dibanding Amerika Serikat. Dan kesenjangan makin besar karena kapasitas pembangunan kapal Tiongkok jauh lebih besar. Namun, dalam hal kekuatan murni, Amerika Serikat masih memegang keunggulan yang signifikan, terutama dalam hal kapal selamnya dan khususnya armada kapal induknya. Kapal induk terbaru Tiongkok, Fujian, seharusnya memangkas kesenjangan dengan signifikan. Namun, menurut seorang blogger militer Tiongkok, Fujian punya kelemahan fatal yang membuatnya sangat tidak menguntungkan, bahkan dibanding kapal induk Amerika Serikat. Setengah abad lebih tua darinya, mari kita bahas Fujian, kelemahannya, dan pelajaran dari perlombaan senjata Angkatan Laut Amerika Serikat Tiongkok. Tentu saja, ke depannya, Fujian disebut sebagai kapal Angkatan Laut tercanggih yang pernah dioperasikan Angkatan Laut Tiongkok. Beberapa analis mungkin justru menunjuk Sichuan sebagai puncak inovasi Angkatan Laut negara itu. Kapal sepanjang 850 kaki yang diluncurkan Desember 2024 di Galangan Hudong dekat Shanghai ini adalah kapal pendarat amfibi yang dapat mengangkut 1.000 marinir ke pantai. Dengan kombinasi helikopter angkut, sedang dan berat, serta hovercraft, tipe 726 Mustang. Kapal ini juga merupakan kapal induk drone dengan katapel peluncur pesawat elektromagnetik IMALS yang bisa meluncurkan pesawat bersayap tetap ke udara. Dan 3 baris alat penahan untuk mengamankan pendaratan mereka setelah penerbangan. Ini jelas merupakan kapal yang inovatif. Dan Amerika Serikat saat ini tidak memiliki apapun yang sebanding dalam armadanya. Namun, dalam hal ukuran, kekuatan, dan kemampuan, Fujian berada pada tingkat yang berbeda. Pada akhir September 2025, Angkatan Laut Tiongkok merilis rekaman uji coba Laut ke-9 dan terakhir dari Fujian, menunjukkan kemampuan meluncurkan dan mendaratkan pesawat dari kapal induk pertamanya yang memakai ketapel. Rekaman itu menampilkan jet tempur siluman J-35 Angkatan Laut Tiongkok, jet kapal induk J-15T, dan pesawat peringatan dini Kongjing 600 yang sedang disiapkan untuk peluncuran, lepas landas, dan pendaratan dengan penahan. Pesawat-pesawat itu juga tampak terbang, termasuk berformasi dengan pesawat peperangan elektronik J-15D. Fujian tampak dari atas, 3 jenis pesawat berbeda berjajar di dek kapal. Rekaman itu menarik perhatian luas dan pujian dari media asing, dengan jurnal militer Amerika Serikat The War Zone menyebutnya lompatan maju yang menakjubkan. Memperlihatkan 3 pesawat beraksi bersamaan adalah pencapaian besar. Analis Ben Lewis mengatakan kepada United States Naval Institute News, situs berita dari Institut Angkatan Laut Amerika Serikat, bahwa uji coba Fujian merupakan tonggak penting bagi program kapal induk militer Tiongkok. Pihak Tiongkok pun segera membanggakan pencapaian itu. Pakar militer Tiongkok, Zhang Zhongxi, menyatakan terobosan terbaru Fujian membuat Tiongkok jadi kekuatan utama kapal induk, dengan kapal induk dan pesawatnya mencapai tingkat kelas dunia pada indikator utama. Han Wei, profesor di Universitas Penerbangan Angkatan Laut PLA, menambahkan bahwa PLA, Angkatan Laut, juga akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam menjaga hak dan kepentingan maritim serta melaksanakan misi di laut lepas. Sekilas, mudah untuk memahami antusiasme tersebut. Satu-satunya kapal induk lain di dunia yang menggunakan sistem IMOL adalah kapal induk andalan Angkatan Laut Amerika Serikat, United States Ship Gerald R. Ford, yang berhasil menguji sistem IMOL-nya pada tahun 2022. Namun, Ford, yang akan kita bahas lebih lanjut di video ini, unggul dibandingkan Fujian dalam banyak hal. Namun, hingga saat ini, Ford belum mampu meluncurkan jet tempur siluman dengan sistem IMOL seperti yang kini telah diperagakan Fujian dengan J-35. Memang, seperti yang disoroti oleh zona perang, karena masalah yang masih berlangsung dengan F-35C versi berbasis kapal induk milik Amerika Serikat dari jet tempur generasi kelima legendarisnya, belum jelas kapan tepatnya Ford dapat meniru pencapaian Fujian.
Itu bukan satu-satunya detail menarik tentang Fujian, kapal induk ketiga Tiongkok. Kapal induk pertama yang dirancang dan dibangun sepenuhnya di dalam negeri dan merupakan lompatan besar dari dua kapal induk pertamanya. Kapal pertama, Liaoning, diluncurkan pada 2012. Awalnya, berupa lambung kapal berkarat dari galangan Ukraina tahun 1998 kapal ini akhirnya diselesaikan di galangan Dalian. Kapal induk kedua Tiongkok, Shandong, diluncurkan 2019 dan dibuat meniru Liaoning dan membuktikan bahwa Tiongkok bisa membangun kapal induk sendiri. Fujian yang diluncurkan pada tahun 2022 membuktikan bahwa Tiongkok tidak hanya bisa membangun, tetapi juga merancang kapal induk sendiri. Namun, kedua kapal itu tertinggal jauh dari 10 kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat, meski kebanyakan dibangun lebih dulu beberapa dekade. Kapal pertama dari kelas ini, USS Nimitz, diluncurkan pada 13 Mei 1972. United States Ship Dwight D. Eisenhower menjadi kapal kedua kelas tersebut setelah United States Ship Nimitz pada 1977. Selanjutnya, United States Ship Carl Vinson datang tahun 1982 diikuti United States Ship Theodore Roosevelt 1986, United States Ship Abraham Lincoln 1989, United States Ship George Washington 1992, United States Ship John C. Stennis 1995, United States Ship Harry S. Truman 1998, United States Ship Ronald Reagan 2003, dan United States Ship George Herbert Walker Bush 2009. United States Ship Gerald R. Ford, kapal pertama kelas Ford, diluncurkan 11 Oktober 2013. Selain punya hampir 4 kali lebih banyak kapal induk dari Tiongkok, armada Amerika Serikat juga unggul jelas dibanding kapal induk Tiongkok. Perbedaan utama ada pada sistem propulsinya. Semua kapal induk Amerika memakai tenaga nuklir, sedangkan 2 kapal induk kelas Liaoning memakai tenaga konvensional. Dengan menggunakan boiler berbahan bakar minyak dan turbin uap untuk propulsinya, Liaoning digerakkan oleh turbin uap yang dijalankan oleh 8 boiler KVG-4, sedangkan Shandong menggunakan sistem propulsi konvensional serupa yang berasal dari mesin desain Soviet yang awalnya dipasang di Liaoning. Menurut Matthew Funiol, seorang peneliti senior di proyek kekuatan Tiongkok di Center for Strategic and International Studies, kapal induk Nimitz bisa beroperasi puluhan tahun tanpa isi ulang bahan bakar, sedangkan kapal induk konvensional Tiongkok harus sering mengisi bahan bakar, sehingga jangkauan dan daya tahannya terbatas. Keunggulan besar kapal induk kelas Nimitz dibandingkan milik Tiongkok terletak pada sistem peluncuran pesawatnya. Seperti yang dikatakan Funiole, kelas Nimitz memakai sistem ketapel uap atau shatobar, memungkinkan pesawat lepas landas dengan bahan bakar dan persenjataan penuh untuk memaksimalkan efektivitas tempur. Liaoning dan Shandong memakai landasan loncat ski, sehingga berat lepas landas pesawat terbatas dan muatan bahan bakar serta persenjataan berkurang drastis. Ini membatasi jangkauan dan daya tembak pesawat kapal induk Tiongkok. Sistem katobar kelas Nimitz memungkinkan kapal mempercepat pesawat hingga lebih dari 250 km per jam atau sekitar 155 mil per jam. Artinya, Reagan punya berat lepas landas maksimum 45 ton. 60% lebih besar dari Shandong yang hanya 28 ton. Kapal induk Tiongkok hanya punya sekitar 2/3 bobot kapal induk kelas Nimitz. Liaoning dan Shandong memiliki bobot benaman antara 60.000 hingga 70.000 ton, dengan Shandong sedikit lebih berat daripada Liaoning, yaitu sekitar 66.000 hingga 70.000 ton. Sebagai perbandingan, kapal induk kelas Nimitz memiliki bobot benaman sekitar 100.000 ton saat muatan penuh, sehingga ukurannya jauh lebih besar dibandingkan kedua kapal induk Tiongkok tersebut. Hal itu membatasi jumlah pesawat yang dapat mereka bawa
jenis pesawat yang dapat mereka angkut, dan berapa lama mereka dapat mendukung operasi pesawat tersebut. Dalam operasinya, misalnya, kedua kapal Tiongkok tersebut tidak dapat membawa pesawat peringatan dini dan pengendali udara bersayap tetap seperti Kongjing 600 atau pesawat seri E-2 milik Amerika Serikat. Akhirnya, terpaksa pakai helikopter. Kapal induk kelas Nimitz mampu membawa 60 pesawat, sedangkan kapal induk Tiongkok hanya dapat mengoperasikan 24 hingga 40 pesawat. Kapal induk kelas Nimitz biasanya membawa 4 skuadron pesawat tempur serang, seringkali 2 skuadron yang terdiri dari 10-12 pesawat tempur fighter attack, 18 C Hornet yang lebih tua, dan 2 skuadron dengan jumlah yang sama dari pesawat tempur fighter attack, 18 IF Super Hornet, sehingga totalnya menjadi 44 pesawat tempur. Sebaliknya, Liaoning dan Shandong hanya bisa membawa pesawat tempur serang Shenyang J-15 yang merupakan satu-satunya pesawat sayap tetap di kapal induk Tiongkok, dan jumlahnya juga jauh lebih sedikit. Ini berarti kapal induk Amerika Serikat bisa memproyeksikan kekuatan global dalam waktu lama, sedangkan kapal induk Tiongkok hanya mampu beroperasi singkat, kemungkinan besar berada di wilayah sendiri, dalam rantai pulau pertama. Rantai ini membentang dari Kepulauan Jepang melalui Laut Cina Timur ke Taiwan, lalu sepanjang tepi timur Laut Cina Selatan ke Filipina dan Pulau Kalimantan. Justru keterbatasan dalam jangkauan dan keragaman opsi ofensif inilah yang dimaksudkan untuk diatasi oleh Fujian. Bobot perpindahan diperkirakan 80.000 ton. Dipercaya sebagai kapal perang non-Amerika terbesar yang pernah dibangun dan kapal induk bertenaga konvensional terbesar yang ada. Juga dipahami bahwa kapal ini mampu membawa sekitar 50 pesawat meningkat 20-50 pesawat dibandingkan Liaoning dan Shandong. Seperti Ford, kapal ini memakai sistem IMOL untuk meluncurkan pesawat. Daripada sistem berbasis ski jump pada 2 kapal induk pertama Tiongkok, atau sistem katobar yang digunakan oleh kapal induk kelas Nimitz, katapel elektromagnetik menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan baik sistem ski jump maupun sistem katobar bertenaga uap. EMALS secara mekanis lebih sederhana dari pendahulunya, dengan waktu riset lebih singkat sehingga meningkatkan keluaran misi. Sistem ini juga bisa disesuaikan lebih presisi untuk berbagai jenis pesawat berbeda. Itu termasuk pesawat besar dan lambat seperti Kongjing 600 yang terlalu berat untuk 2 kapal induk Tiongkok lainnya, atau pesawat yang lebih kecil dan ringan. Angkatan Laut Tiongkok juga tengah mengembangkan kendaraan udara tempur tanpa awak canggih dan drone lain yang bisa diluncurkan dari kapal induk serta kapal perang amfibi dek besar seperti Fujian. Sementara itu, ketiga pesawat yang dipamerkan, yang lepas landas dan mendarat dalam rekaman yang disebutkan tadi, tampaknya setidaknya untuk sebagian besar memang dirancang khusus untuk digunakan dengan sistem IMOL milik Fujian. Kemampuan meluncurkan jet tempur J-15T dan J-35 lewat EMOL memungkinkan pesawat membawa bahan bakar dan muatan lebih berat, sehingga jangkauan dan kemampuan ofensif meningkat. Namun, cara sistem-sistem ini ditempatkan di dek penerbangan kapal induk justru menjadi alasan utama mengapa kapal induk tersebut berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bukan hanya jika dibandingkan dengan United States Ship Gerald Ford, tetapi juga jika dibandingkan dengan kapal induk kelas Nimitz milik Amerika Serikat yang paling tua sekalipun. Cacat desain utama ini awalnya dicatat oleh blogger militer Tiongkok berdasarkan rekaman resmi yang disebarluaskan pihak Tiongkok. Pada tanggal 5 Agustus, stasiun televisi pemerintah China Central Television menayangkan sebuah dokumenter berjudul Menuju Kekuatan Militer Kelas 1. Dalam program tersebut, pengendali di ruang kontrol dek penerbangan Fujian menjelaskan pesawat yang mendarat di landasan diagonal, lalu bergerak melalui jalur katapel 1 dan 2 ke area perawatan seberang. 6 minggu kemudian, platform komentar militer Tiongkok Haixi Jianfeng mengutip adegan ini untuk berargumen bahwa lepas landas dan pendaratan bersamaan adalah syarat minimum untuk kapal induk besar kelas 80.700.000 ton. Namun, meski Fujian kapal induk besar tidak dapat melakukannya. Platform itu lalu menampilkan grafik untuk menunjukkan alasannya. Fujian memiliki 3 peluncur EMOLS di dek,
Namun, jalur katapel nomor 2 tumpang tindih dengan ujung landasan pendaratan diagonal kapal, sedangkan katapel nomor 3 terletak di dalam landasan pendaratan itu sendiri. Ini berarti secara teknis tidak mungkin menggunakan jalur peluncuran nomor 2 dan nomor 3 secara bersamaan saat pesawat sedang mendarat, meskipun jalur katapel nomor 1 tidak tumpang tindih dengan landasan pendaratan. Pesawat yang mendarat harus melintasinya untuk mencapai area perawatan. J-15 dan J-35 adalah pesawat berat yang membutuhkan panjang landasan yang signifikan untuk berhenti. Jadi, apa arti dari pengaturan dek penerbangan silang ini adalah saat pendaratan berlangsung, baik jalur peluncuran nomor 1 maupun nomor 2 secara efektif tidak dapat digunakan untuk peluncuran. Seperti yang dijelaskan oleh Haishi Jianfeng, kedua katapel terletak dekat dengan bagian depan tengah area pendaratan. Jadi, baik J-15 maupun J-35 akan melintasi katapel saat mereka mendarat, yang untuk sementara waktu mencegah katapel tersebut digunakan untuk operasi peluncuran dan dengan demikian memengaruhi efisiensi lepas landas jet tempur. Menurut Carl Shuster, mantan kapten Angkatan Laut Amerika Serikat yang pernah bertugas di 2 kapal induk Amerika Serikat, area pendaratan di dek Fujian membentuk sudut 6 derajat dari tengah, sedangkan kapal induk Amerika Serikat 9 derajat, membatasi ruang antara landasan pendaratan dan 2 katapel di bagian depan. Selain itu, area pendaratan Fujian lebih panjang daripada Nimitz, artinya area tersebut terlalu dekat dengan bagian haluan, tempat pesawat diposisikan untuk peluncuran dengan bantuan katapel. Area pendaratan yang lebih panjang dan sudut dek yang lebih sempit mengurangi ruang untuk memindahkan pesawat yang telah mendarat, kata Shuster. Shuster dan perwira Amerika Serikat lainnya yang diwawancarai oleh Cable News Network juga mencatat bahwa katapel depan tampaknya lebih panjang di Fujian dibandingkan dengan Nimitz. Itu berarti pesawat akan berisiko lebih besar mengalami tabrakan di dek penerbangan saat mereka bergerak ke dan dari lift menuju dek hanggar di bawah untuk lepas landas dan mendarat. Dan menurut para ahli, satu-satunya pilihan untuk mengurangi risiko ini adalah dengan memperlambat operasi di dek penerbangan untuk mencoba mencegah kecelakaan. Menurut Shuster, semua ini berarti kemampuan operasional Fujian hanya sekitar 60% dari Nimitz class, termasuk 2 kapal induk Amerika Serikat yang sudah berusia 50 tahun, yaitu United States Ship Nimitz dan United States Ship Dwight D. Eisenhower. Kapasitas yang berkurang ini bisa menjadi kelemahan fatal dalam operasi tempur melawan kapal induk Amerika Serikat. Itu karena komponen penting dari kekuatan tempur kapal induk adalah tingkat sortinya. Itu jumlah misi yang bisa diterbangkan pesawat dalam sehari. Kelas Nimitz rata-rata 120 sorti per hari, sedangkan kelas Ford 160 hingga 240 dalam keadaan darurat. Dengan 1 katapel lebih sedikit dari Ford 3 versus 4, dan 1 elevator pesawat lebih sedikit untuk mengangkat pesawat ke dek dari hanggar di bawah 2 versus 3, Fujian sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal seberapa banyak pesawat yang bisa diterbangkan dengan cepat. Yang lebih penting, untuk mempertahankan tingkat sorti yang tinggi, kapal induk memerlukan dek penerbangan yang dirancang untuk operasi secara bersamaan. Dan masalah pada dek penerbangan Fujian berarti hal itu sebagian besar tidak mungkin dilakukan dalam pertempuran langsung antara Fujian. Bahkan kapal induk tertua kelas Nimitz, flat top kelas Nimitz, dapat meluncurkan lebih banyak pesawat dengan lebih cepat, yang kemungkinan besar menjadi keunggulan penentu dalam pertempuran. Apa penyebab Tiongkok membuat kesalahan desain fatal? Analis militer Tiongkok yang menemukan kekurangan tersebut mengaitkan masalah ini dengan perubahan mendadak di menit-menit terakhir dari ketapel uap ke ketapel elektromagnetik. Ketapel uap butuh landasan 230 kaki, sedangkan sistem elektromagnetik minimal 328 kaki sehingga bertabrakan dengan zona pendaratan. Analis militer Korea Selatan Yoon Seo Wudang menyarankan bahwa Angkatan Laut Tiongkok memutuskan untuk memprioritaskan ketapel elektromagnetik
agar memiliki kemampuan untuk mengerahkan pesawat berat, seperti pesawat peringatan dini, dengan sadar mengorbankan operasi secara bersamaan dalam prosesnya. Karena memakai tenaga konvensional, Fujian punya kelemahan serupa dengan dua kapal induk Tiongkok sebelumnya dibandingkan kapal induk nuklir kelas Nimitz dan Ford. Kapal induk bertenaga nuklir bisa berlayar lebih jauh dan lama di laut, sehingga dapat bersaing dengan rival dari Amerika Serikat. Fujian akan sering butuh pengisian bahan bakar, sehingga makin bergantung pada kapal pengisian ulang. Hal itu dapat membatasi kapasitas dan operasinya, terutama jika para ahli seperti Funiole benar. Perpindahan air Fujian yang lebih kecil membuat kapal ini kemungkinan tidak bisa menyimpan amunisi dan bahan bakar sebanyak Ford sejak awal. Sam Rogavine, Direktur Program Keamanan Internasional di think tank Australia Lowy Institute, sepakat. Menunjukkan satu lagi kelemahan mencolok yang dihadapi Fujian dan memang seluruh angkatan laut Tiongkok dibandingkan dengan Amerika Serikat. Tiongkok tidak memiliki infrastruktur untuk mengoperasikan Fujian jauh dari tanah air dalam jangka waktu yang lama. Tiongkok hanya punya armada kecil, kapal pengisian ulang yang biasanya mendampingi kapal induk dan memastikan pasokan bahan bakar, amunisi, serta perlengkapan tetap tersedia, katanya kepada Newsweek. Tambahnya, Tiongkok tidak punya jaringan pelabuhan dan pangkalan global luas seperti Amerika untuk mengisi ulang kapal induk dan tempat istirahat awaknya. Selain jaringan pangkalan yang luas ini, yang tidak bisa ditandingi oleh Tiongkok, Amerika Serikat juga memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dalam mengoperasikan kapal induk, terutama dalam pertempuran nyata. Kapal induk kelas Nimitz ikut serta dalam operasi besar seperti Operasi Badai Gurun di Irak. United States Ship Theodore Roosevelt menuntaskan lebih dari 4.200 misi penerbangan terbanyak di antara kapal induk lain saat itu. United States Ship Enterprise terlibat dalam operasi di wilayah Samudra Hindia dan Teluk Persia selama tahun 1980-an, termasuk operasi penerbangan, menantang garis kematian Muammar Gaddafi di Teluk Sidra. Dan baru-baru ini, United States Ship Nimitz dikerahkan ke Pasifik Barat, lalu dipindahkan ke Samudra Hindia. Di tengah ketegangan yang meningkat di Timur Tengah, terutama selama perang 12 hari antara Israel dan Iran. Sebagai perbandingan, kapal induk Tiongkok punya sedikit pengalaman tempur sebagai acuan. Kemungkinan besar Fujian masih menghadapi beberapa masalah awal serius, terutama terkait peluncur katapulnya. Letnan Komandan Keith Stewart, pensiunan penerbang Angkatan Laut Amerika Serikat, mengatakan kepada Cable News Network bahwa ada pepatah lama Angkatan Laut. Semua aturan dan regulasi operasional kapal induk ditulis dengan darah. Artinya seseorang pernah terluka serius atau tewas saat operasi penerbangan. Saya pernah melihat orang tewas di dek penerbangan, jadi saya tahu betapa bahayanya arena itu. Membangun kapal induk baru memang bagus, tapi menurut saya orang Tiongkok belum memahami operasi kapal induk sepenuhnya. Sekarang, menguasai operasi penerbangan di kapal induk dan memaksimalkan performa baik kapal maupun pesawat membutuhkan banyak pengalaman, seringkali menegangkan dalam segala macam kondisi. Ini adalah hal yang kru Fujian serta pilot J-15 dan J-35 di kapal itu belum sempat kumpulkan. Terbang dari kapal induk saat siang dan cuaca baik tidak terlalu sulit. Bagian yang sulit dan yang membuat para penerbang tegang adalah terbang dan mendarat pada malam hari yang buruk, hujan, dan berangin. Saat dek kapal bergoyang 18 kaki bahan bakar hampir habis dan Anda ketakutan. Jika ada yang bilang mereka tidak pernah takut saat operasi malam, mereka berkhayal, kata Stewart. Rencana ambisius untuk meluncurkan 6 kapal induk lagi pada 2035 akan membuat jumlahnya hampir setara dengan Amerika Serikat. Fujian sepertinya tidak akan lama menjadi puncak dari pembangunan kapal militer Tiongkok. Kapal induk keempat Tiongkok sedang diproduksi dan kali ini bertenaga nuklir, sesuai rencana untuk semua kapal induk Tiongkok mendatang. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kapal induk bertenaga nuklir yang baru seharusnya dapat memperkecil kesenjangan dengan kapal induk Amerika Serikat, terutama dalam hal kemampuan laut biru mereka. Saat ini, kapal induk utama Tiongkok sebaiknya berharap tidak perlu melawan kapal induk kelas Nimitz yang sudah berumur 50 tahun.
Kami akan terus memberi pembaruan sesuai perkembangan, jadi pastikan berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.